Hello YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai untuk Indonesia. Selamat datang di channel Farah Banget. Channel ini akan membahas beragam hal, sisi-sisi lain dari kehidupan yang pastinya belum ada di channel YouTube manapun guys. So, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe atau berlangganan dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru kita. Dan yang paling penting, tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penting nih guys, ini penting nih menurut gue. Barusan ngomongan Mani. Jadi kalau misalnya yang beredar itu kan, ini kan pesugihan itu ada mak. Satu itu, kedua tuh kayak ada juru kunci dan ada kayak ada marketingnya gitu loh, yang masarin gitu loh guys. Benar. Itu tuh jadi kayak jadi ini loh, kayak jadi aneh menurut gue. Lu ngapain marketingin, ngapain lu masarin, ngapain lu ini, kalau emang lu mau kaya lu lakuin sendiri. Dia Harusnya tidak gitu dong. meyakini itu. Nah itu dia makanya, karena mungkin dia sebenarnya nggak berani guys, yang Iya, dia gitu. dia mungkin bertujuan hanya untuk nganter sih. Itu tuh dia termasuk tujuannya istilahnya gue kan nolong lu aja Tetap gitu. dapet Gue jatah. nggak butuh itu gitu dapet soalnya. gue takut Gue lu takut, aja, gue gak ada nyali. lu gue anterin, gitu. nanti gue dapet nanti dikasih jatahnya gitu kali mungkin. Karena banyak juga di internet tuh juga banyak guys, kalau kalian browsing gitu pesugihan banyak banget sih gitu yang memasarkan, yang ngasih tahu yang ini, jadi ya gampang untuk diakses sebetulnya, nggak kayak zaman dulu sih bang. Nah ini tuh pertanyaan berikutnya gue, itu duitnya beneran namanya? Beneran. Ya otomatis beneran dong, cuman ya prosesnya itu aja yang memang mistis, rada tidak masuk di akal, kadang harus melakukan hubungan badan di tempat tersebut langsung gitu dengan orang lain yang tanpa itulah macam-macam lah iniannya, syarat-syaratnya ya. Tapi yang dihasilkan memang duit kekayaan yang bener, real. Bisa dipakai lah ya. Bisa dipakai Dan bisa untuk menyelesaikan masalah. Iya. Tapi ingat lagi, Iya, bener. selain meminta tumbal, dosanya itu dah ya mungkin salah satu dosa besar kan, Yang karena tidak bisa dimaafkan yang sih, tidak, karena kan kalian meminta pertolongan selain kepada Allah. Kalau di Islam iya, sih itu udah kan dosa paling besar. sama dengan menyekutukan Allah. Betul banget. Jadi si duit ini beneran. Berarti setan itu, si iblis itu tuh banyak duit dong mak sebenarnya. Bukan banyak duit, mereka melancarkan dan memberitahu bahwa nih caranya begini. Itu otomatis loh bang, kayak ada kontak. Kalau dia misal mau melakukan ini, dia itu secara nggak langsung tuh kayak dia dirasuki bahwa harus melakukan ini, melakukan itu yang bukan mereka yang langsung ngasih duit segebrok, sekarung, enggak. Jadi memang ada proses perjalanannya gitu. di real di dunia kita gitu. Memang ada prosesnya dengan bantuan mereka. Bukan duit. Mereka mengasih duit dengan banyak emas atau apa gitu, enggak. Masa sih mak? Bukannya langsung begitu balik? Ada yang langsung, ada yang dengan proses seperti itu. Mungkin makanya ini juga kali tergantung ininya tingkat keberanian ya. Nah itu dia. Tapi rata-rata yang langsung itu bang, itu memang ada sudah mempunyai bekal buat mereka, kayak indera keenamnya lebih peka. Dia mampu mempunyai bakat untuk ke arah supranatural. Itu biasanya memang bisa real, nyata gitu, dikasih langsung. Tapi kalau yang orang yang dengan melakukan ritual apa itu juga ada prosesnya. Di dunia kita ini mereka harus ada proses. Jadi dia harus ngapain. Iya. Sebenarnya juga ya itu tadi, memang harus usaha. Pakai pesugihan pun ada usahanya. Jadi ngapain pakai pesugihan kalau kita juga harus berusaha kan sebenarnya. Iya, kalau dipikir dengan akal sehat. Iya. Jadi ya mungkin ini bohong sih temen gue, karena dulu pernah ada sih di daerah Jawa Barat. Bukan bohong, memang ada. Enggak, yang temen gue tuh bohong ada juga yang langsung. Temen gue tuh soalnya bilang dia lah, tapi dia banyak ini sih tipenya kayaknya orangnya bohong sih. Karena ya itulah nggak bisa dibuktikan, maksudnya
masih gembel aja Iya, gue lihat gitu loh. iya. Kalau emang berhasil kan lu Memang harusnya ada hasilnya, kaya oh. banget lu gitu loh. Sudah, dan rata-rata semua yang mempunyai pegangan pesugihan itu rata-rata ya mereka tertutup orangnya, tidak bergaul. Itu ciri-ciri yang yang kelihatan di lebih jelas dan bisa di ini, tidak bergaul. Pasti gitu ya Mbak ya, bawaannya ya. Bawaannya seperti itu. Ada rasa was-was, curigaan nama orang, apa itu yang Itu kelihatan banget ya. kelihatan banget kalau misalnya berusaha ini susah juga Mbak, apa gimana? Nggak akan bisa dia, Nggak karena secara tidak langsung kayak ada yang menahan dirinya untuk lebih terbuka, atau gimana, yang misal punya teman tadinya punya karakter terbuka hahaha apa, sekarang kayak menutup diri atau itu ya bukan, dan tiba-tiba blok kayak dia apa, itu patut dicurigain. Ya, yang jelas usahanya apa dulu sih sebetulnya sih gitu sih, Iya, yang itu paling aja. kelihatan sih. Jadi kalau misalnya Itu nggak ngapa-ngapain terus nggak nggak punya ngapa-ngapain, deposito, mak bapaknya juga nggak ada warisan kan, tapi dia kaya banget kan, aneh sih gitu. Betul. Nah itu efeknya apa Mak? Misalnya kita nih, misalnya ada salah satu entah keluarga atau teman kita yang amit-amit ya misalnya gitu, terus dia itu udah lo semuanya ditanggung sama dia, pokoknya kita enaklah kecipratan intinya gitu. Itu gimana Mbak? Ya kita kalau kita dalam keadaan posisi tidak tahu dan memang benar-benar tidak tahu, nggak masalah. Nggak masalah ya Mbak ya? Tapi ya hati-hati aja. Kenapa kita yang dibantu, kenapa apa itu bisa aja nanti ujungnya kita yang jadi tumbal. Nah itu untuk dia. ini Karena ada salah satu, gue pernah baca salah satu jenis pesugihan itu Mak. Jadi kayak buang duit di jalan Mak. Jadi kayak buang duit di jalan, lalu ya ngambil itu yang jadi korban guys. Entah sakit, entah apa, pokoknya entah atau meninggal atau gimana, yang jelas itu ada sih salah satu. Makanya kalau kita nemu duit di jalan, jangan sembarang langsung masuk kantong, langsung aja sedekahkan mau berapapun, jangan kita ambil. Ya itu ada itu ya. Untuk membersihkan. Betul banget. Karena bukan hak kita. Memang mungkin rezeki kita gitu, tapi harus diingat apa. Walaupun kita nggak ada duit, kita mesti harus jujur dalam diri kita, ini bukan ini kita. Terus kalau misalnya kayak tumbal itu kalau misal udah melakukan nih Mak, pesugihan nih gua nih ya misalnya. Kan ada tuh Mak tumbal ke dirinya, ke anaknya, entah ke saudaranya, entah ke mananya gitu ya, macam-macam lah. Baca di internet banyak sih guys, lo kalau bisa lihat pesugihan yang mengorbankan istri, pesugihan mengorbankan anak tetangga, atau yang dibenci gitu ya. Iya, betul. Itu tuh bisa terputus atau enggak Mak? Bisa diputus, bisa. Ya itu tadi, mereka kan ada masa-masanya. Oh gitu. Ada, kalau memang, tapi ada masa-masanya ini untuk jeda, misal dia udah nggak mau melakukan lagi, udah tobat apa, itu memang ada proses yang butuh waktu untuk menghilangkan dari sisi iniannya. Itu memang ada prosesnya juga, dan memang harus benar-benar tobat ke Allah, minta maaf ke Allah apa sudah melakukan hal yang jalan yang sesat seperti itu. Jadi kayak lingkaran setan nggak sih Mak? Ya bisa misalnya lingkaran setan, jadi kita susah juga untuk keluar gitu loh maksudnya. Enggak sih sebenarnya, kalau memang dia minta kepada Allah untuk tobat, untuk minta ampun, itu akan dengan sendirinya akan ini. Ya, itu pilihan juga sih ya. Pilihan. Karena kan aneh sih maksudnya minta tolong sama setan. Dan enggak semua orang bisa dapat hidayah seperti ya, itu Bang. Gitu. Enggak bisa sembarangan sih pasti, karena udah terlena gitu. Ya udah terlena, udah ini ya susah biasanya kalau udah enak, dapat duitnya enak, ininya iya, enak, dia ongkang kaki aja duit datang ngalir. Iya, makin banyak, gampang lah urusan dia. Gampang semua gitu. urusan apa yang dia ini juga bisa ini. Tapi itu sebenarnya pesugihan itu bahaya lah Maya. Wah, bukan bahaya lagi Bang. Ya dosa yang bukan ini ya, dosa besar, terus akan membahayakan diri kita, lingkungan, keluarga, semuanya itu
bukannya justru mendatangkan kebahagiaan. Ini apa sih yang dicari gitu kan di dunia maupun di akhirat kan itu kebahagiaan. Kalau di dunia kita kebahagiaan lahir dan batin kita, tapi kalau sudah melakukan hal itu tidak akan ada lagi kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan lahir batin yang benar-benar ya betul. Hanya semua aja guys, jadi dipikirin lagi tuh. Kalau ada punya niatan atau apa. Jangan pernah mencari jalan pintas. Semua selalu harus dengan usaha dan keuletan. Soalnya gini mah pikirannya tuh daripada kalau kepepet, daripada nyolong, daripada ngerampok, udah pesugihan aja deh gitu. Itu memang godaannya. Iya. Memang apa rayuannya, apanya datang aja ke pesugihan, apalagi ada yang ya itu tadi marketingnya itu. Apalagi itu bisa menipu banget itu. Nah, hati-hati guys, karena harus dipikir karena kenapa nggak dia? Iya. Atau kalian datang ke dukun misalnya ke orang pinter, minta seperti pesugihan. itu. Kenapa dia nggak ngelakuin? Nah itu kenapa gitu dia loh. masih aja nyari gitu. Nyari iniannya gitu. Kalau emang jadi kadang kita tuh orang-orang yang lagi depresi tuh suka lupa sama logikanya. Logikanya tuh suka lu datang ke dukun, sementara dukun itu juga susah hidupnya. Iya. Betul. Dia ngasih sekali. Petunjuk kamu harus gini. Lah, lu kenapa enggak lu? Iya, benar. Gitu loh. Jadi harus dipikir apalagi penipuan yang jelas-jelas penipuan itu banyak malah kalian penipuan, bukannya nyari modal buat pesugihan malah tambah amsyong ntar. Iya. Gitu. Ngutang sana ngutang sini ternyata buat pesugihan, ya Allah. Tambah ambrol lagi. Tambah. Gitu. Makanya jangan pernah mencari kekayaan dengan jalan pintas. Berusaha. Apalagi dengan pesugihan tuh nggak boleh Iya. guys. Berusaha dan berdoa sih kalau di Islam. Iya, betul. Ikhtiar dan terus berdoa. Oke guys, jadi episode kali ini nih banyak positifnya sih. Jangan melakukan pesugihan. Hindari ya kalau mau selamat dunia kalau akhirat. mau selamat di dunia dan di akhirat. Gitu dulu ya kalimahnya. Okay. Oh iya, satu lagi ini seperti biasa ya, ini hanya opini dari Mbak Farah. Hak kalian untuk percaya atau tidak. Betul. Ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, Mbak. Siap. Kalau ada yang mau tanya, ada mau ngasih saran, kritik atau apa, silakan ditulis di kolom komentar guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.